akan mempresentasikan tentang sistem basis data dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, saya lanjut. Latar belakangnya adalah perpustakaan merupakan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi karena banyaknya sumber ilmu yang melimpah yang terdapat di dalamnya. Semakin banyaknya koleksi buku yang terdapat di perpustakaan, membuat mahasiswa sulit untuk mencari buku, mulai dari ketersediaan buku dan di mana letak rak buku yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu dibuatkan basis data perpustakaan dengan struktur yang baik sehingga data yang tersimpan lebih aman, terintegrasi, dan lebih efisien. Kemudian, perancangan basis data yang baik dapat mempermudah tahap pengembangan sistem perpustakaan karena sudah dilengkapi dengan stored, preferred, function, trigger, dan view. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen basis data? Dan apa yang dimaksud dengan sistem informasi perpustakaan? Dan bagaimana mengimplementasikan penggunaan sistem manajemen basis data dalam sistem informasi perpustakaan? Tujuan penulisannya adalah untuk perancangan sistem manajemen basis data dalam sistem informasi perpustakaan dan mengimplementasikan rancangan sistem manajemen basis data dalam sistem informasi perpustakaan. Bab 2 landasan teori. Basis data atau database merupakan salah satu kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan merupakan elemen yang paling penting dalam satuan sistem informasi. Karena basis data adalah dasar ataupun tempat menyediakan informasi bagi para pemakai. Dengan database memungkinkan pemakaian membuat dan menyimpan informasi. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengadministrasi data-data anggotanya. Penyusunan daftar referensi, katalog, jurnal, laporan, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem manajemen basis data. Penerapan sistem basis data dalam informasi disebut database manajemen system yang memungkinkan untuk menyimpan data, pemeliharaan data, pengolahan akses, keamanan, dan pengintegrasian menjadi bahan pendukung perpustakaan. DBMS menyediakan fasilitas untuk mengedit, menambahkan, menghapus, menampilkan, mencari, memilih, mengurutkan, dan mencetak data. Nah, bab 3, pembahasan. Perpustakaan sebagai pusat literasi berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang literasinya rendah karena berfungsi sebagai sumber informasi, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Proses menjamin koleksi perpustakaan bagi menjadi dua jenis, yaitu peminjaman koleksi secara manual maupun secara digital. Dalam sistem manual, transaksi pinjaman dan pembelian buku menggunakan kartu kendali dan buku besar. Pada saat siswa ingin meminjam buku, siswa tersebut harus mengisi dulu kartu kendali tersebut pada buku yang akan dipinjam. Setelah selesai mengisi kartu kendali, siswa mengisi buku besar peminjam. Tujuan buku besar peminjam tersebut adalah untuk mencatat data-data peminjam dan buku yang dipinjam di perpustakaan. Sementara peminjam koleksi perpustakaan secara digital memanfaatkan sistem informasi perpustakaan yang telah digitalisasi, yang terregistrasi dengan sistem basis data yang digunakan oleh perpustakaan tersebut. Peminjam koleksi perpustakaan akan memiliki kode akses yang unik untuk masing-masing peminjam. Segala aktivitas peminjam koleksi perpustakaan saat digital akan dicatat dalam bentuk data aktivitas pengunjung perpustakaan. Hal ini tentu saja membutuhkan sistem basis data perpustakaan yang terregistrasi sehingga sistem informasi perpustakaan lebih mudah untuk diakses oleh peminjam koleksi perpustakaan. Salah satu registrasi sistem informasi perpustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen basis data perpustakaan dengan sistem informasi perpustakaan secara digital dalam proses peminjaman koleksi perpustakaan. Pinjaman koleksi perpustakaan secara manual menggunakan sarana buku besar dalam prosesnya. Hal ini tentu saja dapat didigitalisasi dengan mengumpulkan data-data dalam buku besar dan menginputnya dalam bentuk digital. Program yang dapat digunakan dalam proses ini salah satunya adalah program Microsoft Access. Microsoft Access merupakan salah satu program yang tentang membuat dan mengelola database. Program Microsoft Access tersebut juga merupakan salah satu program yang banyak digunakan untuk mengolah database saat sekarang karena mudah dipakai, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Query yang akan dibuat adalah query antara tabel transaksi buku, query tabel buku, model query-nya adalah query for relation table. Adalah sebuah query yang melibatkan lebih dari satu tabel dan ada relationship di antara kedua tabel tersebut atau yang biasa disebut sebagai query relasi. Pada navigation bar, dipilih tombol create lalu memilih query design. Selanjutnya, memilih tabel yang akan dimanipulasi yaitu tabel transaksi buku dan tabel eksemplar. Selanjutnya, field field yang akan digunakan dalam query
dimasukkan ke dalam kerja query. Field yang akan digunakan pada query adalah field kode buku dari tabel, transaksi buku, field judul buku dari tabel buku, field status buku dari tabel buku, dan field kode transaksi. Field status buku bertujuan untuk memberitahukan bahwa buku dari kode buku yang dipilih sedang dipinjam. Dengan menghilangkan tanda checklist, berarti status buku menjadi sedang dipinjam. Field kode transaksi bertujuan untuk mengetahui pinjaman koleksi meminjam koleksi perpustakaan. Form data bertujuan untuk memasukkan data anggota. Pada form tersebut terdapat dua jenis form, yaitu inti dan split form. Pada form inti digunakan untuk menginginkan data diri peminjam koleksi perpustakaan seperti kode peminjam, nama, jenis kelamin, status pinjaman, alamat, dan split. Alamat pada split form untuk menampilkan daftar-daftar peminjam koleksi perpustakaan. Form tersebut juga dilengkapi tombol navigasi untuk mempermudah memasukkan data. Form data buku fungsi untuk memasukkan koleksi buku perpustakaan yang baru. Form data buku juga terdapat dua form, yaitu form inti dan split form. Pada form inti untuk memasukkan data buku yang dimasukkan adalah kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit ISBN, jumlah buku, dan jenis buku. Untuk pembuatan kode tersebut berdasarkan abjad. Form transaksi terdiri dari dua form, yaitu form transaksi dan subform transaksi buku. Form transaksi yaitu untuk memasukkan data seperti kode transaksi, kode pinjaman, tanggal pinjaman, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, peminjam, pengembalian. Field kode transaksi diisi sesuai dengan kode yang dibuat sendiri oleh pustakawan, misalnya 0001 dan 0002 dan seterusnya. Form tersebut dibuat multifungsi, yaitu untuk memproses entry data peminjam dan pembelian buku. Pada subform transaksi buku adalah tempat pencatatan buku yang akan dipinjam oleh siswa. Subform transaksi buku tersebut diambil dari query transaksi buku. Form transaksi juga dilengkapi tombol pencarian data, tambah data, hapus data, simpan, dan keluar. Selanjutnya menampilkan hasil pengolahan database dalam bentuk kertas tercetak, sehingga apabila informasi yang diperlukan dapat langsung dicetak lembaran yang dibutuhkan tersebut. Pada report juga tertera tanggal dan waktu report tersebut dibuat. Pada report pinjaman menampilkan secara keseluruhan data-data siswa yang telah diinput oleh form siswa. Report siswa tersebut dikelompokkan berdasarkan masing-masing siswa.
Langkah terakhir dalam pembuatan database tersebut adalah membuat tampilan menu database. Tampilan menu tersebut dibuat untuk memudahkan pencarian data, meminjam koleksi perpustakaan, dan data buku, data transaksi, meminjam, dan pengembalian data laporan. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan perpustakaan untuk memulai merubah pemakaian bahan pustaka dari koleksi konvensional atau cetak menjadi digital. Secara teknis dengan berbasis komputer untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, mengakses secara online, manipulasi data, mengedit teks, image, dan database. Pengembangan database koleksi perpustakaan digital dapat menggunakan aplikasi apa saja. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemustaka dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk elektronik yang disajikan dalam format digital. Perpustakaan menyediakan penelusuran ke sumber informasi yang tersedia melalui jaringan internet. Pada umumnya, pustaka memahami sistem penelusuran informasi online mulai judul, pengarang, kata kunci. Walaupun ada pula beberapa perpustakaan yang menyediakan fasilitas penelusuran berbasis subjek. Pengorganisasian sistem manajemen basis data dengan sistem informasi perpustakaan yang terdigitalisasi mempermudah peminjam koleksi perpustakaan dalam proses pencarian koleksi, peminjaman koleksi, pengembalian koleksi oleh peminjam maupun pelaporan dan pencatatan keberadaan koleksi perpustakaan oleh perpustakaan nanti. Sudah, Pak. Ada gambar sistemnya? Belum ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi yang pertama saya kritisi, kalau saudara membuat presentasi itu kata-katanya jangan banyak. Ya, jadi Iya. jangan blok-blokan kalimat ini. Jadi banyak gambar sebenarnya. Kalimatnya itu namanya juga PowerPoint, hanya poin-poinnya saja. Ya, jadi jangan satu teks penuh, satu paragraf malah ditampilkan semua, itu akan tidak menarik. Yang kedua, karena ini menggambarkan sistem, mestinya saudara gambarkan sistem itu. Ya. Jadi ada form dibagi dua, lah ini formnya mana? Nggak ada. Ya, tabel-tabelnya itu yang lebih penting, karena ini kan kuliah basis data. Lalu di dalam kesimpulan terjadi satu paradok. Kalau di awal saudara sudah menjelaskan pakai Microsoft Access, tetapi di belakang malah saudara mengatakan pakai apa saja bisa, ya jangan. Harusnya tetap saudara mempertahankan menggunakan Microsoft Access itu. Halo ya Mas ya. Iya, Pak. Oke, ini pesertanya hanya ada dua nih, Mas Hamid dan Mikael yang juga presentasi. Oke, kita lanjutkan dengan Mas Mikael dulu. Silakan, Mikael Amrullah. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya nama Mikael Amrullah, NIM A11 2019 12047. Di sini saya mau mempresentasikan model fragmentasi sistem basis data terdistribusi tentang studi kasus sistem member warnet. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Yang pertama, sampai saat ini bisnis warnet adalah salah satu bentuk bisnis yang masih marak dan masih diburu oleh para informan dan para pecandu game, mulai dari kalangan anak sekolah, mahasiswa, hingga kaum eksekutif. Tetapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana pihak warnet dan game center ini mampu mengelola para membernya yang telah terdaftar di salah satu lokasi cabang mereka apabila pada saat tertentu hendak memakai jasa. Dan diperlukan sebuah sistem billing yang mampu mengintegrasikan data-data member yang tercatat pada database billing yang tersebar di beberapa cabang warnet dan game center. Penerapan basis data terdistribusi didasarkan atas pemikiran skalabilitas dan perkembangan di masa yang akan datang, baik perkembangan jumlah member ataupun perkembangan jumlah cabang pada bisnis warnet dan game center. Sistem terdistribusi merupakan suatu bentuk arsitektur sistem di mana komputer-komputer yang berdiri secara otonom dapat saling berkomunikasi dan berbagi resource tanpa memperdulikan di mana komputer itu berada dan platform yang digunakan. Nah, hal inilah yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah. Dari uraian yang telah saya sampaikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi yang pertama, menganalisis struktur database billing pada warnet. Yang kedua, menganalisis sebuah model fragmentasi data member yang dapat diintegrasikan antar cabang. Yang ketiga, membangun sebuah bentuk struktur database. Yang keempat, merancang sebuah prototipe integrasi data member warnet yang telah terfragmen tersebut. Selanjutnya adalah batasan masalah. Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, sekaligus membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka batasan-batasan masalah telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, desain dan implementasi dibatasi pada billing untuk warnet. Yang kedua, membahas rancang bangun basis data dan arsitektur penyimpanan data. Yang ketiga, membahas bagaimana data user yang tersebar dapat digunakan untuk login dan billing dan untuk melihat laporan. Yang keempat, data user yang dibahas dibatasi pada user member. Dan yang kelima, billing yang dibangun tidak untuk akses internet hotspot. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah pembuatan perangkat lunak billing warnet dengan fasilitas member yang menerapkan sistem basis data terdistribusi pada jaringan intranet sehingga akunnya dapat diakses oleh beberapa lokasi cabang warnet yang sama tanpa pendaftaran ulang. Dan selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikemukakan dari dua sisi teoritis dan praktis, yaitu antara lain para pengusaha dan pengelola warnet yang hendak atau telah membuka bisnis warnet dengan jangka panjangnya akan memperluas pangsa pasar dengan membuka cabang baru. Para member warnet dimanapun mereka akan menggunakan warnet dan game center. Para pengembang aplikasi yang ingin mengimplementasikan model ini untuk bidang usaha yang lain selain warnet. Dan landasan teori. Tinjauan studinya. Tinjauan studi berguna bagi peneliti dalam memberikan pedoman dan pegangan penelitian yang selanjutnya akan dibuat. Yang nantinya dengan adanya penelitian sebelumnya akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan topik pembahasan. Dari penelitian sebelumnya juga dapat dijadikan perbandingan penelitian sehingga akan menghasilkan penelitian baru yang lebih bermanfaat. Dalam melaksanakan penelitian ini, saya mengambil beberapa referensi sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian diantaranya, yaitu adalah di presentasi ini saya cuma mencantumkan satu contoh referensi, tetapi di PDF saya mencantumkan 3 contoh. Saya akan membacakan salah satu contoh yang sudah saya cantumkan di presentasi ini. Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, dan Lokasi terhadap Loyalitas Pelanggan. Studi kasus ini pada warnet Camber Semarang yang dilakukan Partua Pramana Monangan, Sinaga pada tahun 2010. Penelitian ini
menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan di warnet Jambir Semarang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Perencanaan, 2. Analisis, 3. Perancangan, 4. Implementasi. Saya akan menjelaskan metode perencanaan. Pada tahap ini proses yang dilaksanakan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan sistem, identifikasi kendala sistem, dan penyusunan studi kelayakan, pencarian data-data, dan mencari pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbarui. Pada sistem ini, kegiatan yang dilakukan adalah mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, dan menyiapkan usulan rancangan. Yang ketiga, perancangan sistem aplikasi basis data terdistribusi meliputi A. Perancangan subsistem model, B. Perancangan subsistem basis data, C. Perancangan subsistem dialog. Dan implementasi perancangan dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic, PHP, dan Microsoft SQL Server. Lanjut ke pembahasan. Ini adalah DPF, gambar DPF billing system server dan DPF billing client. DFD maksudnya. DFD billing server dan DFD billing client, maaf. DFD pada sisi server ini digunakan untuk merancang aplikasi billing yang berjalan di sisi server. Pengguna sistem ini antara lain nantinya adalah operator, admin, dan manajer. Adapun fungsi billing server untuk memonitoring data transaksi, menginput data, serta melihat laporan hanya digunakan untuk pihak internet warnet. Dan ini adalah rancangan pendistribusian datanya. Ini gambar ten jaringannya dan rancangan view desain topologi jaringan. Selanjutnya adalah antarmuka billing kliennya. Tampilan dari antarmuka dari sisi klien terdiri dari form login dan form informasi status transaksi klien. Ini adalah tampilan form login, yang nantinya halaman ini akan muncul pada saat pertama kali user melakukan starting ke Windows. Maka akan tampil form untuk login ke billing. Input yang tersedia terdiri dari input login, tipe apakah game atau internet, selain itu juga kotak dialog username dan password. Apabila username dan password tidak diisi dengan benar, maka akan terdapat kotak dialog peringatan bahwa username atau password salah. Pada bagian bawah terdapat informasi nomor IP komputer klien. Sedangkan pada bagian atas terdapat informasi nomor klien yang dirujuk dari nomor IP yang telah terdaftar di server. Selanjutnya, jika status PC klien tidak mengalami masalah, maka selanjutnya adalah login. Jika login berhasil, akan menuju form status transaksi. Jika gagal atau username dan password tidak sesuai, maka akan muncul pesan error seperti berikut. Selanjutnya adalah tampilan form status transaksi. Halaman form ini nanti akan muncul setelah user melakukan login dan login dinyatakan berhasil. Form ini berisi informasi nomor PC, harga per jam, username, user tipe, login tipe, tanggal, jam masuk, durasi, biaya, sisa saldo untuk member prepaid, serta tombol logout untuk mengakhiri billing. Selanjutnya ada antarmuka billing server. Antarmuka billing server ini digunakan untuk pihak dalam antara lain operator, administrator, dan manajemen. Masing-masing bagian memiliki hak akses sendiri-sendiri. Seperti ini bentuk form login administrasi. Halaman ini nanti berfungsi sebagai halaman login untuk masuk ke halaman utama billing pada sisi server untuk administrasi operator dan admin serta manajemen. Seperti sebelumnya, jika username dan password yang diisikan tidak benar, maka akan muncul sebuah kotak peringatan bahwa username dan passwordnya salah. Dan ini adalah tampilan halaman kontrol panel. Halaman ini ditujukan untuk user admin.
Fungsi dari halaman ini untuk melakukan setting atau konfigurasi terhadap sistem. Beberapa konfigurasi yang dapat dilakukan antara lain setting tipe login, setting tipe user, setting nomor PC, setting password administrasi, dan setting harga. Selanjutnya, tampilan form status transaksi. Yang nantinya pada halaman ini menampilkan status transaksi oleh klien yang sedang berjalan. Halaman tersebut bersifat real time, jadi operator dapat memantau status transaksi dalam hitungan detik. Apabila transaksi sedang berjalan, maka ditandai dengan indikasi hijau, sedangkan jika transaksi selesai, maka ditandai dengan indikasi merah, dan jika dalam posisi standby atau belum pernah transaksi, maka indikasi berwarna kuning. Karena bersifat real time, maka cara kerja dari halaman ini dengan memberikan perintah HTML refresh content pada metadatanya. Kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi billing warnet pada penelitian ini menerapkan konsep basis data terdistribusi untuk mengakses data user yang terdaftar di lokasi lain. Yang kedua, sistem ini memberikan kemudahan bagi user untuk menggunakan akses internet di warnet cabang lain tanpa harus mendaftar lagi. Dan yang ketiga, sistem ini memudahkan pihak manajemen untuk mengetahui pendapatan di lokasi lain. Dan yang keempat, bagi operator dapat melayani user dari cabang lain yang hendak memperpanjang masa aktif member atau prepaid-nya. Sekian ya, presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih presentasinya Mas Mikael. Ini lebih memberikan satu gambaran ya, bahwa bentuk dari aplikasinya nanti seperti apa. Masih ada kekurangan memang, yaitu tentang database-nya yang belum ditampilkan. Kemudian kalau itu ditampilkan, maka akan lebih menarik, karena mestinya ini akan menggunakan konsep sistem tersebar, di mana antar cabang itu terkumpul menjadi satu gitu ya, Mas Mikael ya. Maka akan ada manajemen cabangnya. Nah, ini harusnya dimunculkan, akan lebih menarik lagi. Tapi apakah aplikasi ini masih populer saat ini? Karena sepertinya banyak warnet sudah tutup. Atau mungkin game centernya yang masih laku ya, saya tidak tahu ini. Terus game center ya. Terus yang saudara pakai sebagai referensi itu juga kalau di dalam teknologi informasi terlalu lama, tahun 2010. Sekarang sudah tahun 2023. Wah, perubahan itu sudah sangat cepat, Mas. Jadi mestinya platformnya sudah ya, jadi jangan pakai, kalau pakai referensi itu sebaiknya usianya maksimal 3 tahun. Ya, jadi kekiniannya itu dapat. Oke, itu mungkin tanggapan dari saya. Silakan, barangkali ada yang mau menanggapi ini. Mas Novan juga datang. Silakan, Mas Novan, Mas Saiful, atau Mas Hanif, kalau ada komentar atau saran. Bagaimana? Ada kayaknya, Pak. Tidak ada, baik. Ya, kalau tidak ada, karena saya juga hari ini harus ada pelatihan di Fakultas Teknik, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti hari Senin, ya, dengan Mas Fakih, Mas Labib Ahnaf, dan Mas Eki Taufik sebagai presenternya. Hari ini harusnya ada Vicky Wahyu, tapi tadi sudah muncul itu, hilang awal-awal. Vicky Wahyu dan Satria Utama, ini Satria Utama belum terlihat. Ya, baik, kalau tidak ada komentar, saya akhiri pertemuan pada